Hello, welcome back to my channel. Nah, hari ini kalau saya tanya kamu, apakah kamu sudah paham apa itu simple present tense? Nah, simple present tense merupakan sebuah tenses yang sangat mendasar apabila kamu ingin mahir dalam berbahasa Inggris. Nah, mungkin saja di antara kamu masih banyak yang belum paham bagaimana sih simple present itu, apa saja rumusnya, kemudian tujuannya untuk apa saja. Nah, kalau kamu penasaran dengan itu, maka kamu sangat tepat menonton video ini dan jangan lupa tonton terus sampai tuntas dan yakin kamu bisa paham dengan materi simple present tense. Ya, kita akan memahami simple present tense itu dari definition duluan ya. Nah, definisi dari simple present tense adalah an action, sebuah tindakan ya, atau bisa juga disebut sebagai sebuah peristiwa atau kejadian that happens in present time, yang terjadi pada waktu sekarang. Nah, bisa juga simple present tense itu menunjukkan shows a general truth, menunjukkan kebenaran umum atau habitual, kebiasaan sehari-hari, and a plan, dan sebuah rencana yang biasanya ini adalah rencana yang bakal terjadi dalam waktu dekat. Nah, pastinya untuk membentuk kalimat simple present tense, kita harus memahami dulu namanya formnya, formula atau rumus. Nah, kita lihat yang pertama, dalam bentuk kalimat positif, in positive form, nah, you have to start by subject and then follow by verb 1 plus S or ES. Ya, di sini verb 1-nya nanti mendapat S atau ES tergantung si subjeknya ya. Oke, and then follow by object or complement. Nah, itu untuk yang positif. Bagaimana untuk yang negatif? Nah, sebagaimana kita tahu, kata not itu adalah penanda dari sebuah kalimat negatif. Maka lihat rumusnya, subject plus do or does plus not plus verb one plus object or complement. Itu dia rumus untuk negatif. Dan untuk yang interrogatif, interrogatif itulah kalimat tanya. Ketika ingin membentuk kalimat tanya dari simple present tense, nah ini begini rumusnya. Dimulai dari do or does, ya, plus subject plus verb one plus object atau complement. Nah, coba diperhatikan di sini saya tulis dalam kurung yaitu QW ya. Itu artinya question word ya, singkatan dari question word artinya ketika Anda ingin membuat kalimat tanya itu dimulai dengan question word atau kata tanya, Anda cukup meletakkannya saja di awal kalimat interrogatif tersebut. Maka susunan menjadi question word-nya plus do or does plus subject plus verb one. Nah, ini nanti kemungkinan untuk objek atau komplement ini akan hilang karena sudah muncul kata question word. Bisa saja yang ditanya subjek atau bisa saja nanti yang ditanyalah objeknya. Demikian ya. Nah, so you have to remember, kamu harus perlu ingat juga when you want to form simple present, untuk membentuk kalimat simple present kita harus tahu ada beberapa tipe atau bentuk dari kata kerja. Itu ada yang disebut dengan verb one ya, ada juga verb two, dan yang ketiga adalah verb three. Nah, verb one biasanya disebut dengan infinitive, verb two yaitu past, kemudian untuk yang verb three yaitu past participle. Nah, ingat untuk yang kalimat simple present dia akan memakai verb one ya. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan do das atau to be sesuai dengan subjek pronounnya. Nah, kadang-kadang kita kurang paham kapan ada subjeknya itu yang memakai do, kapan itu does ya. Nah, saya akan tunjukkan di sini. Untuk subjek pronoun yang mendapat do, maka adalah di sini kita lihat yaitu subjek I, you, we dengan they. Nah, sementara untuk does pastinya sisa dari subjek pronoun itu yaitu he, she, it atau sering disebut dengan orang ketiga tunggal. Sebagaimana ini sudah saya bahas dalam video saya tentang part of speech ya. Itu ada dua bagian, bisa dibuka. Oke, sementara untuk to be am, is, are dalam simple present ini, maka pasangan I adalah am, he, she, it pasangannya is, dan untuk you, we, they pasangannya adalah are. Nah, demikian penggunaan do, does, dan to be
pada subjek pronoun simple present. Nah, kita lihat time signal. What is time signal? Yaitu penanda waktu untuk simple present tense, yaitu kita lihat ini dominan untuk yang always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never. Ini time signal untuk menunjukkan frekuensi kejadiannya. Kemudian di sini ada time signal untuk waktu. Ada now, today, this. Nah, contoh this day, this Saturday, this Friday, and etc. Nah, itu dia penggunaan time signalnya. Kita lihat saja langsung dalam contoh. Ya, untuk yang kalimat positif. Nah, saya kembali menunjukkan rumus tadi yaitu subject plus verb one plus s or es and then followed by object or complement. Nah, kemudian itu di sini menunjukkan ada sebuah verba atau disebut dengan full verb, ya, kata kerja penuh menunjukkan action, tindakan, dan satu rumus lagi nanti dia memakai to be, am or is or are. Ini menunjukkan situasi, ya. Jadi ada dua rumus untuk membentuk kalimat simple present tense. Nah, saya kasih contoh untuk yang memakai full verb atau verb one. Nah, kita lihat. Paula opens her bag. Oke, saya garis bawahi di sini verb one, lihat opens pakai s, ya, plus s. Nah, kenapa dia pakai s? Karena subjeknya orang ketiga tunggal. Paula bisa diganti dengan she, maka otomatis verba pertamanya mendapat s. Oke. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Dodi and Judith practice the piano. Kita lihat kata practice, inilah verbanya, berlatih. Di sini tidak ada penambahan s atau is. Kenapa? Karena Dodi and Judith bisa diganti menjadi they, ya, mereka. Dodi dan Judith berlatih piano. Nah, itu dia untuk penggunaan s atau is tadi, ya. Nah, bagaimana dengan penggunaan to be? Kita lihat, the ice is cold. Nah, es itu dingin. Nah, kita lihat the ice, ini kata gantinya adalah it. Maka to be untuk it memakai is. The ice is cold. Demikian. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh penggunaan untuk kalimat negatif. Nah, saya ulang kembali negatif yaitu subject plus do or does plus not followed by verb one plus object or complement. Let's see the sample untuk yang rumus yang menggunakan to be. Sebenarnya simple saja, ya. Lihat ini subject plus to be, ya. Kemudian is or am or are. Dipilih nanti sesuai kebutuhannya dari si subjek. Apakah pakai is atau am atau are. Diikuti dengan not plus object or complement. Kita lihat dalam kalimat. Yang pertama tadi, Paula doesn't open her bag. Oke. Ini subjek Paula, do does. Maka Paula, she, memakai does, ya. Kemudian follow by not, verb one open her bag, yaitu objek. Nah, untuk yang contoh kedua, Dodi and Judith don't atau do not practice the piano. Dodi dengan Judith diganti menjadi they, maka they pasangannya lah do, diikuti dengan not, diikuti dengan verb one, kemudian objek. Demikian. Untuk yang contoh memakai to be. Kalau dia kalimat negatif, cukup ditambah not setelah to be, is, am, or are. Demikian, the ice is not cold. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh interrogatif, kalimat tanya. Rumusnya adalah do or does plus subject plus verb one or complement. Kita lihat dalam contoh yang kedua, itu untuk rumus yang menggunakan to be. Maka to be-nya di awal, kemudian follow by subject plus object atau complement. Lihat dalam kalimat, does Paula open her bag? Ini does Paula, subject, open, verba pertama tidak lagi mendapat s. Her bag, tanda tanya. Oke. Kemudian contoh yang kedua, kalau dia subjeknya they, do, Dodi, and Judith, maka they pasangannya do. Maka muncul di sini, do Dodi and Judith practice the piano? Apakah si Dodi dan Judith berlatih piano? Demikian. Seperti yang saya katakan tadi, apabila
kalimat interrogatifmu dimulai dengan kata tanya atau question word, Anda cukup meletakkannya di awal kalimat. Kemudian diikuti do or does, kemudian tergantung subjek atau objek yang ditanya. Nah, kebetulan dalam contoh yang saya buat ini, yang ditanya adalah objeknya. Oke, kita lihat. What do Dodi and Judith practice? Apa yang dilatih oleh si Dodi dan Judith? Maka nanti jawabannya adalah the piano. Oke. Nah, untuk contoh penggunaan to be, yaitu is the ice cold? Is akan muncul di awal kalimat, kemudian follow by subject the ice, kemudian cold di sini. Ya, paham ya? Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan simple present seperti yang saya sebutkan tadi dalam pengertian di awal. Simple present tense, it is used to show a present action, menunjukkan sesuatu kejadian, tindakan, peristiwa yang terjadi pada saat ini. Contoh yang pertama. All the students do the exam now. Oke, diartikan setiap siswa atau seluruh siswa mengerjakan ujian saat ini atau sekarang. Nah, kita akan telah all the students itu adalah subject, kemudian do itu adalah verb, and then the exam adalah object, and then now adalah modifier, keterangan waktu. Ya. The second sentence, contoh yang kedua. My father arrived home at 6 this morning. Ya, my father adalah subject, arrives adalah verb, kemudian home object, and then at 6 this morning adalah modifier. Nah, perlu kita lihat di sini perbedaannya. Untuk contoh yang pertama, saya buat do di sini tidak mendapat s or es. Kenapa? Karena subjeknya lah jamak. All the students, seluruh siswa. Maka bisa digantikan dengan they. Dan sementara untuk kalimat kedua ini, kata arrive, verba pertama mendapat s. Ya. Kenapa mendapat s? Karena subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu my father, bisa diganti dengan he. Oke, itu dia pemahamannya. Berikutnya untuk fungsi yang kedua, yaitu to show general truth. Menunjukkan kebenaran umum. Kita lihat contoh yang pertama. Sugar tastes sweet. Nah, sugar tastes sweet. Kita lihat sugar adalah subjek, kemudian taste adalah verb, and then sweet adalah objeknya. Kita lihat di sini, contoh yang kedua lagi. A week consists of 7 days. A week consists of 7 days. A week, seminggu atau satu minggu, consists of, terdiri dari, ya verb, 7 days adalah 7 hari. Nah, ini merupakan sebuah kebenaran umum. Artinya, siapapun harus mengetahui bahwa ini adalah benar kenyataan yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang menyatakan gula terasa manis. Tidak ada gula yang terasa yang lain selain manis, ya kan? Kemudian untuk contoh yang kedua, a week consists of 7 days. Satu minggu itu terdiri dari 7 hari. Ya, itu artinya general truth. Nah, untuk fungsi yang ketiga, saya akan menunjukkan yaitu to show a plan. Apa itu plan? Sebuah rencana. Rencana artinya sesuatu yang bakal terjadi dalam waktu dekat. Contoh yang pertama, the meeting start sooner. Kita tentukan yang mana subjek adalah the meeting, kemudian verbnya adalah start, and then sooner adalah modifier. Nah, artinya di sini rapat itu akan dimulai segera. Ini kan belum terjadi, tapi bakal terjadi dalam waktu dekat. Dia tetap menggunakan simple present tense. Kata kerjanya start mendapat s karena the meeting subjeknya bisa diganti menjadi it. Nah, saya tunjukkan contoh yang kedua. The first flight lands at 5 o'clock this morning. Artinya, penerbangan pertama akan mendarat pada pukul 5 pagi ini. Nah, the first flight menjadi subjek, kemudian lands itu menjadi verb, kemudian at 5 o'clock this morning adalah modifier, keterangan waktu. Nah, di sini untuk verbnya mendapat s, the first flight subject diganti menjadi it. Nah, tadi saya sudah menjelaskan secara detail apa itu simple present, bagaimana rumusnya,
kemudian bagaimana contoh-contohnya, dan juga segala hal detail yang menyangkut simple present tense. Nah, untuk memastikan kamu bisa memahaminya, saya kasih beberapa contoh latihan dan pastikan kamu mengikutinya dan memahami, tahu kesalahannya yang mana dari kalimat-kalimat yang akan saya berikan berikut. Well, let's see the exercise. Kita perhatikan latihan berikut. Number 1, Laura and Gita goes to school every day by bus. Now, please now check which one is wrong. Coba dicari dulu kesalahannya di mana dalam kalimat ini. Oke, sudah dapat? Mari kita bahas. Laura and Gita goes to school every day by bus. Laura and Gita become subject. Ini menjadi subjek dalam kalimat. Kalau kita perhatikan Laura dan Gita, apabila diganti menjadi kata ganti orang, maka itu menjadi they. Kemudian goes itu menjadi verb, ya, verb dalam kalimat ini. Nah, kalau kita perhatikan they itu apakah verbanya mendapat s atau is? Pastinya tidak. So it means, itu artinya goes lah yang menjadi kata yang salah dalam kalimat ini. So baiknya bagaimana? Goes itu haruslah tanpa is. Jadi jawabannya menjadi Laura and Gita go to school every day by bus. Baik, kita akan masuk ke contoh latihan kedua, yaitu My sister doesn't like banana. My sister itu menjadi subjek, oke. Kemudian doesn't likes. Coba diteliti yang mana kesalahan dalam kalimat ini. Ini merupakan contoh kalimat negatif. Sudah muncul kata not. Untuk kalimat negatif, tadi saya sudah jelaskan, habis subjek diikuti dengan do or does plus not plus verb one. Nah, kesalahannya di mana? Coba kita koreksi, my sister sebagai subjek kita ganti menjadi kata ganti orang yaitu she. Kemudian diikuti dengan does, pastinya does, kemudian not, kemudian diikuti oleh verb one tanpa s atau is. So, kesalahannya di mana? Karena sudah memakai does sebagai kata bantu, maka kata kerjanya tidak lagi memakai s atau is. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah my sister doesn't like banana. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. She wore some clothes. Perhatikan yang manakah yang salah dari kalimat ini. Perhatikan untuk subjek she, kemudian untuk verbnya adalah was. Perhatikan di sini verb pertamanya mendapat s. Kira-kira yang mana yang salah ya? Sudah dapat? Oke. Kalau jawabannya yang benar adalah she sebagai orang ketiga tunggal dan mendapat kata kerja was. Perlu diingat, was itu ya, was tidak bisa ditambah s karena berakhiran dengan h. So, di sini yang menjadi jawaban yang benar, s-nya harus kita buang dulu, kemudian berubah menjadi she washes some clothes. Artinya is ya, is di sini harus benar, bukan hanya s tapi is karena berakhiran dengan h tadi. Nah, demikian latihan kita. Nah, untuk memahami materi ini lebih lanjut, silakan berlatih sendiri dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Alright, now I have discussed the material about simple present tense in detail. Saya sudah menerangkan bagaimana simple present itu secara detail. Saya berharap video ini sangat bermanfaat bagi kamu untuk bisa membantu kamu mahir dalam berbahasa Inggris. I say thanks for watching and please remember to like, subscribe, and share ya my video. Thank you, bye-bye.